Tom. Tomli dari fraksi Partai Amanat Ya, Nasional, Tom. Ketua. Silakan, Tom. Siap. Terima kasih, Ketua Pimpinan. Izin menyampaikan untuk Bapak Basarnas. Yang pertama, kita sangat apresiasi, Pak, tentang apa yang terjadi dengan aksi heroik yang dilakukan di Gunung Rinjani, Pak. Di sini namun ada beberapa koreksi, Pak. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Miko, disampaikan oleh Bapak Mori, bahwa kemudian ketika proses evakuasi itu kan memang terlihat sangat manual, Pak. Itu yang disampaikan tadi oleh Bu Novita juga betul, di mana kemudian kalau misal memang harus ada peralatan khusus yang bisa mendeteksi suhu badan manusia, Pak. Karena ini berhubungan dengan media nasional, Pak. Yang paling miris di sini itu adalah sampai Instagram pribadinya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu diserang sama netizen dari Brazil. Balas serang-serangan, Pak. Brazil sama Indonesia. Nah, hemat saya seperti ini, Pak. Tentu mungkin di kejadian-kejadian yang akan datang nanti, diperlukan seorang translator yang handal, sehingga kemudian ketika menjelaskan ini, masyarakat dari Brasil akhirnya paham apa yang terjadi di lapangan. Kami paham, Pak, bagaimana kemudian proses itu saya lihat di video lumayan berat ya, medannya luar biasa berat, sampai ada Agam itu kan, yang menjadi pahlawan kemudian dapat donasi dari Brasil. Itu perlu kita apresiasi, yang awalnya ada pro kontra tapi kemudian diselesaikan secara baik oleh Basarnas. Hal-hal seperti itu yang kita apresiasi. Namun perlu diingat, Pak, bahwa di dalam dunia media sosial, Pak, karena saya concern di dunia itu, Pak, karena saya juga sangat vokal di dunia digital, penjelasan daripada Bapak waktu di media itu memang bagus, tapi bagusnya untuk orang Indonesia, Pak. Yang dari Brasilnya ini, Pak, sikap empati kita memang harus kita tunjukkan juga. Kalau perlu kita kasih translator di situ atau rilis yang bahasanya sesuai dengan bahasa mereka. Jadi seandainya, Pak, ya, seandainya publik dari Brasil atau dari negara-negara lain itu perlu klarifikasi, domainnya itu Basarnas, bukan ke Presiden Prabowo Subianto, Pak. Ini permasalahan yang seakan-akan ini sesuatu yang simple, tapi ini sangat powerful. Karena netizen dari Brasil, kebetulan saya juga ada kawan dari Brasil, Pak. Yang dicari itu presidennya, Pak. Seharusnya kan Basarnas ya. Kalaupun kemudian banyak yang komplain itu di medsosnya Basarnas, bukan di presiden. Itu, Pak. Tapi kami apresiasi lah atas aksi heroiknya, Pak. Saya terharu juga atas evakuasinya, Pak. Itu yang untuk Basarnas. Untuk BMKG, saya apresiasi juga, Bu. Dulu kan waktu presentasi di awal dulu kan untuk pendapatan negara bukan pajak dulu kan belum ditampilkan. Terus kemudian ini ternyata ditampilkan 210 miliar. Ini luar biasa, Bu. Kenaikannya 50% ya, Bu, ya di sini ya. Hampir 50% saya lihat. Terus kemudian dari sewa untuk BMN, gedung, lahan, dan lain-lain. Ini kita perlu tahu juga, Bu, biar bisa ditingkatkan lagi, Bu. Sehingga dari pendapatan negara bukan pajak di sini bisa dioptimalisasi, Bu. Jadi itu aja, Ketua. Terima kasih Bapak Basarnas dan Ibu BMKG. Itu yang perlu saya sampaikan. Insya Allah nanti dari situ kita bisa koreksi bersama. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Dinda Tom Liwafa ya. Terima kasih. Masih ada dari Pak Daniel, silakan, udah muncul. Silakan Pak Daniel Mustaqim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 beserta jajaran anggota Komisi 5. Yang saya hormati Kepala BMKG beserta jajarannya, kemudian Kepala Basarnas beserta jajarannya. Tidak panjang karena memang ada waktu khusus untuk menyampaikan permasalahan anggaran. Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih buat BMKG, Bu. Karena SLCN Indramayu sudah terlaksana. Saya didampingi Pak Deputi, luar biasa sampai selesai acara. Dan beres SLCN saya juga meminta tim untuk menanyakan efeknya ini seperti apa terhadap nelayan. Dan alhamdulillah semuanya mengapresiasi. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan terus, bisa berjalan dengan baik. Karena membantu nelayan juga dari sisi mereka otodidak juga sudah
bisa berjalan, kemudian ditambah lagi dengan teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian yang kedua buat Basarnas, Pak. Saya secara pribadi saya sangat mengapresiasi atas upaya terutama yang terakhir tadi teman-teman rekan-rekan sudah menyampaikan semuanya tentang masalah Rinjani, Pak. Ini kan jadi atensi nasional bahkan internasional di Amerika Latin, Brazil semuanya membicarakan tentang ini. Saya secara pribadi saya mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan oleh tim rescue. Ini kan tim gabungan baik dari Basarnas, lembaga resminya Basarnas, ada relawan dan lain sebagainya. Walaupun pada akhirnya ini memunculkan superhero baru yang namanya, ya mohon maaf kalau saya sebut Agam, Kang Agam. Dari beberapa statement saya ini agak terketuk. Ada pernyataan beliau yang menyampaikan kalau itu beliau itu turun di lokasi itu baru 3 hari setelah kejadian ya Pak. Saya ngikutin berita ini dari awal. Saya ngikutin berita ini dari awal ya karena mohon maaf saya juga dulu pernah pegiat pecinta alam juga Pak. Kalau ada pernyataan kalau saya ada di sana hari itu, ini mungkin korban bisa selamat. Ada pernyataan itu di podcast, kalau Bapak bisa lihat lah, ada pernyataan itu. Ini kan berarti menyampingkan komponen-komponen rescue yang lain. Komponen-komponen rescue yang lain. Pernyataan itu kan berarti, ya walaupun saya tidak tahu lah tujuannya apa, tapi kita tetap, ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita semuanya. Menyampingkan dari Pemdanya, dari SAR-nya, Basarnas, apalagi Basarnas ini kan lembaga resmi negara urusan search and rescue kan, seperti itu Pak. Kalau lihat kondisi Medan, kalau Cemara Nunggal, ini ya beberapa tahun yang lalu lah, berapa puluh tahun yang lalu, nggak tahu kondisi sekarang kita nggak tahu. Itu memang kalau jatuh di situ ya fatal. Kalau bicara 200 meter, 600 meter, kalau kita jalan kaki, horizontal, ya memang kelihatannya pendek. Tapi kalau vertikal, di jalur itu, bicara 200 meter, mau 200 meter, mau 600 meter, itu ya fatal. Karena vertikal, apalagi jalurnya juga batu dan pasir. Kan seperti itu. Nah, evaluasi saya Pak, kalaupun ada kesalahan, mohon maaf bukan kesalahan, kalaupun ada kekurangan dari tim Basarnas, itu tim Basarnas tidak narsis. Kekurangannya cuma itu aja Pak. Tim Basarnas tidak narsis. Apa yang dilakukan hari pertama, saya yakin dari hari pertama Basarnas sudah melakukan evakuasi. Cuman karena kalau kita salah mengkalkulasi di Cemara Nunggal itu, ya korbannya bukan cuma satu, pasti nambah banyak. Tim rescue yang lain juga pasti akan kena korban. Kan kira-kira seperti itu. Jadi saya secara pribadi apresiasi, saya mencoba perspektif lain dari teman-teman yang lain. Kalau ada penambahan anggaran, saya yakinlah teman-teman Basarnas semuanya lillahi ta'ala bekerja mencari korban, melakukan penyelamatan, tapi tolong juga Pak, ini jahatnya era sekarang nih Pak. Jahatnya era sekarang. Di era serba digital, semua orang itu butuh visual. Ya, butuh visual. Butuh terlihat, jadi butuh konten lah kalau kasarnya. Jadi bukan cuma kepala daerah, bukan cuma gubernur yang butuh konten. Basarnas juga harus dikontenkan. Agar perspektif orang itu tidak menyalahkan tim yang memang lembaga resmi negara yang melakukan research, search and rescue. Bekali kamera Pak, teman-teman ini. Visual ini menjadi penting. Dari hari pertama orang menyampaikan bahwa tidak ada upaya, padahal saya tahu dari hari pertama itu juga Basarnas sudah melakukan upaya penyelamatan. Jadi bukan ini mengurangi niat Bapak untuk melakukan pencarian atau tim yang ada di bawah. Bukan terus ini membutuhkan validasi. Bukan bahwa kita ini sudah kerja, kita ini sudah melakukan pencarian. Tapi memang itu jahatnya kondisi digital di era sekarang, Pak.
masyarakat ini butuh visual, butuh tampilan, butuh video, butuh bahwa memang ada upaya-upaya yang sudah dilakukan ke arah sana. Tapi saya mengapresiasi, mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan penilaian ICAO juga tidak berkurang terhadap Basarnas dengan kejadian ini, karena memang perhatiannya sudah menjadi perhatian internasional. Itu saja pimpinan, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih ada? Cukup, kita sebentar lagi mau soma ya. Cukup ya? Baik, Pak Robert? Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian. Nanti Pak, dari Pak Kepala Basarnas dan Ibu Kepala BMKG ya, saya hanya minta nanti terkait dengan anggaran, sudah cukup penjelasannya tadi. Kami mendengarkan kebutuhannya berapa, anggaran yang ada berapa, backlog berapa. Ya, cukup. Mungkin nanti saya hanya minta tambahkan sedikit saja penjelasan Ibu terkait dengan kejadian yang di Selat Bali. Cuaca pada saat itu seperti apa? Ini rapat live, Bu, ya. Semua orang nonton ini. Kemudian upaya Basarnas itu sampai dengan titik ini sudah sampai di mana? Itu saja. Terkait dengan anggaran, itu nanti kita dalami lagi nanti dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 dengan pejabat eselon 1. Kemudian di Banggar pun sedang berproses, ya, sedang berproses di Banggar. Mudah-mudahan masih ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk menutup backlog dari Basarnas dan BMKG ya. Saya tidak ada tambahan. Mungkin sedikit dari saya tadi soal yang disampaikan oleh Adinda Tom tadi, Tom Liwafa tadi, terkait dengan kejadian yang ada di Gunung Rinjani ya. Ini menjadi ramai sampai presiden pun turut berkomentar, semua kita disibukkan oleh penilaian negara lain dan seterusnya. Memang saya sepakat Pak, ya. Pendapat-pendapat yang saya baca dari luar itu salah satunya adalah tempat-tempat berbahaya di kita yang sering dikunjungi, maksud saya tempat-tempat yang indah, ya, di Indonesia ini rata-rata berbahaya. Bahayanya itu tidak dimitigasi, sehingga tidak cukup aman untuk orang-orang yang berkunjung ke sana. Situasi sekarang Pak, seperti yang tadi Pak Daniel Mustaqim sampaikan, orang di mana-mana melihat tempat indah tuh pingin foto lah. Selfie, foto, dan seterusnya. Mungkin terbawa oleh suasana senang, suasana haru bisa mencapai ke sana ketika dia bermimpi suatu hari bisa sampai di sana. Dia lupa dia sedang berada di situasi yang atau tempat yang sangat berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawanya sekalipun. Oleh karenanya mungkin Pak Kepala Basarnas ya harus ada standar Pak yang dikeluarkan juga oleh Basarnas. Bila perlu keluarkan regulasi kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Ada regulasi dari Basarnas. Kenapa Pak? Kalau menurut saya, Bapak berhak mengeluarkan regulasi juga terkait dengan tempat-tempat yang berbahaya. Kenapa? Ketika ada yang cilaka di sana, yang disalahkan utama itu Basarnas yang dikejar orang, Pak. Mana search and rescue-nya? Apa yang dilakukan Basarnas? Sudah sejauh mana pekerjaan Basarnas? Padahal orang Bapak ke sana pun dengan situasi yang tidak ada pengamanan, apa bedanya dengan korban yang ini nasibnya? Sangat mungkin Pak, tenaga rescue kita juga bisa bertaruh nyawa di sana. Jadi oleh karenanya menurut saya, di level pemerintah ini bicarakan Pak. Boleh tempat itu dibuka untuk umum dengan syarat seperti ini harus ada pendapat dari Basarnas di sana. Kenapa? Kalau bicara tempat bahaya, menurut saya Basarnas yang lebih paham, karena Basarnas juga yang akan menangani. Basarnas yang akan disalahkan. Basarnas juga yang ditugaskan oleh negara dengan anggaran.
yang disiapkan oleh negara untuk melakukan tindakan-tindakan rescue di sana. Dengan mempertaruhkan nyawa rescuer Bapak punya. Jadi oleh karenanya kalau menurut saya Pak, ini penting ya, ini menurut saya catatan penting ini. Sehingga yang tadi Adinda Tom tadi sampaikan, kita mitigasi Pak. Soalnya ini sudah kejadian yang kesekian di Indonesia ini. Saya membaca juga pendapat, ada beberapa tempat kejadian seperti ini bukan baru pertama kali, Pak. Ini menjadi ramai aja, karena era media sosial sekarang. Viral jadinya. Zaman dulu mungkin, ya udahlah, tahu pun nggak mungkin dibiarin aja di sana. Jadi hari ini, saya rasa ini perlu mendapat perhatian. Tambahan dari saya itu saja, Ibu Kepala BMKG duluan, cukup soal di Selat Bali. Bu tolong jelaskan situasi cuaca seperti apa, karena kapal ini baru berlayar sekian menit ya, baru 1,2 nautical mile, baru 2 km, masih kelihatan langsung tenggelam. Jangan-jangan waktu sandar ini barang sudah bermasalah, Bu. Ya, nanti juga Kepala Basarnas seputar itu saja, lain-lain nanti dijawab tertulis. Saya persilahkan Kepala BMKG. Terima Singkat kasih. saja Bu ya, singkat saja ya. Baik, Ya. terima kasih. Kami ada